Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kita kembali lagi ke mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Kali ini kita akan membahas tentang Android Studio. Nah, Android Studio yang bagaimana yang akan kita bahas? Oke, kita lanjutkan. Nah, kali ini kita akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya kita menginstal Android Studio untuk pengguna Windows. Kemudian ada sedikit sisipan mengenai ID bagi teman-teman yang menggunakan smartphone ya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang masih terkendala untuk laptop atau komputernya, teman-teman masih tetap bisa menggunakan smartphone untuk coding Android. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat sebuah aplikasi Android sederhana, lalu mengunggahnya ke ponsel. Selanjutnya kita akan membuat simple inviting card. Jadi card yang bagaimana yang akan kita buat nantinya ya. Contoh sederhananya seperti ini ya. Bagaimana sih kita memindahkan desain berikut ke ponsel. Jadi teman-teman mungkin punya gambaran gitu ya. Punya gambaran sebelum kita memulai coding yang sebenarnya, kita bisa saja membuat sebuah gambar kasar gitu ya, bisa di buku atau bisa di kertas, kemudian bisa menggunakan pensil, ballpoint, ataupun kita warnai ya pakai spidol, krayon, dan sebagainya. Nah, contoh di sini adalah sebuah kartu ucapan selamat ulang tahun gitu ya, happy birthday di sini. Nah, yang berulang tahun siapa? Di sini dituliskan band ya yang berulang tahun. Nah, dari siapa sih kartu ini? Ada di bawah sini yaitu from Laila, dari Laila. Nah, gambar kasar seperti ini nanti akan kita pindahkan ke ponsel gitu. Yang nantinya akan menjadi seperti ini. Jadi tetap ada happy birthday di sini, kemudian happy birthday band from Laila. Nah, untuk yang pertama kali adalah tentang instalasi Android Studio. Jadi, apa sih sebenarnya yang harus kita tahu pada saat kita akan menginstalasi Android Studio, gitu ya. Yang pertama yang harus kita instalasi adalah JDK atau Java Development Kit. Kemudian yang kedua adalah Android Studio. Apa sih perbedaan antara JDK dan Android Studio, gitu ya. Nah, jika bisa digambarkan di sini, Android Studio itu seperti sebuah workshop gitu ya, atau tempat. Kemudian JDK adalah alat-alat yang digunakan untuk membuatnya. Misalnya nih kita pengen membuat sebuah kursi gitu ya. Nah, pada saat kita akan membuat sebuah kursi, kita butuh yang namanya alat-alat gitu ya. Tidak hanya tempat di mana kita akan membuatnya, tetapi perlu juga alat-alatnya. Misalnya di sini ada kayu, kemudian ada gergaji, ada paku, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan JDK atau Java Development Kit. Akan ada beberapa kemungkinan bagi teman-teman yang akan menginstalasi JDK ataupun Android Studio gitu ya. Karena di semester sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang pemrograman berorientasi objek yang menggunakan NetBeans ya. Jadi pada saat kita instalasi NetBeans itu sebenarnya kita sudah instalasi juga yang namanya JDK ini. Karena JDK ini memang development kit yang khusus digunakan oleh Java gitu ya. Jadi, bagi teman-teman yang sudah menginstalasi NetBeans, dapat dilanjutkan dengan menginstalasi Android Studio. Tetapi bagi teman-teman yang belum melakukan instalasi NetBeans, maka disarankan untuk melakukan instalasi dulu untuk JDK-nya. Nah, untuk link dari JDK dan Android Studio akan saya sertakan di kolom deskripsi ya nanti. Untuk proses instalasi Android Studio ini membutuhkan koneksi internet yang besar dan stabil ya. Jadi teman-teman harus menyediakan koneksi internet yang stabil agar pada saat kita melakukan instalasi Android Studio dapat berjalan dengan lancar ya. Jadi apabila teman-teman berada pada area di mana koneksi internetnya tidak stabil, mungkin dapat mencari tempat dulu ya di mana teman-teman bisa mendapatkan koneksi jaringan yang stabil. Jika proses ini berjalan dengan lancar, maka untuk instalasi Android Studio ini akan memakan waktu sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Oke, kali ini kita akan melakukan instalasi Android Studio pada Windows.
bagi pengguna laptop ataupun komputer PC. Nah, yang selanjutnya adalah sedikit mengenai instalasi AID jika teman-teman menggunakan smartphone atau handphone. Bagi teman-teman yang akan memulai dengan melakukan instalasi JDK, teman-teman bisa mengunjungi oracle.com/java/technologies/java.se/java main JDK8 main download.html gitu ya. Jadi di sini akan ada link untuk melakukan download pada Java SE Development Kit. Nah, untuk versi terbaru dari JDK yakni ada Java SE Development Kit 8U261 gitu ya. Nah, JDK ini terakhir dirilis pada tanggal 16 April 2019. Untuk teman-teman pengguna Windows, di sini akan disediakan ada dua ya. Untuk Windows x86 itu berarti bagi pengguna Windows 32 bit. Kemudian untuk Windows x64 ini digunakan bagi teman-teman yang menggunakan Windows dengan 64 bit. Teman-teman bisa klik di sini untuk melakukan download pada JDK. Setelah JDK terinstall, maka dilanjutkan dengan instalasi Android ya. Untuk Android-nya, teman-teman bisa mengunjungi developer.android.com/studio. Di sini teman-teman bisa mendapatkan Android Studio versi yang terbaru, yakni versi 4.0.1 ya untuk Windows 64 bit. Nah, untuk Android Studio yang digunakan memang cukup besar ya, ada 871 MB. Karena itu, pada saat kita melakukan instalasi Android Studio, maka diperlukan internet yang stabil dan cepat. Berikut ini adalah link untuk download dan cara instalasi ya. Yang pertama ada Java SE Development Kit, kemudian untuk yang kedua Android Studio, kemudian yang ketiga adalah ID. Jadi kalau teman-teman pakai Android ada dua langkah, Java SE Development Kit dan Android Studio. Jika teman-teman menggunakan ID untuk handphone gitu ya, teman-teman cukup menginstalasi yang namanya ID saja. Jadi langsung bisa masuk ke Play Store, kemudian search dengan ID for Android Java C++, kemudian klik install, kemudian klik buka, kemudian teman-teman bisa pilih untuk yang continue free. Kemudian di sebelah kiri teman-teman bisa memilih untuk yang Android. Nah, selanjutnya adalah memulai untuk membuat program. Jadi pada saat kita memulai untuk mempelajari sebuah bahasa pemrograman gitu ya, maka kalimat pertama yang akan sering digunakan adalah hello world. Jadi berbeda dengan pada saat kita belajar bahasa asing gitu ya. Mungkin yang akan diucapkan misalnya halo, selamat datang dan sebagainya gitu ya. Tetapi pada bahasa pemrograman biasanya yang akan kita pelajari pertama kali itu adalah untuk menampilkan kalimat hello world. Oke, langsung saja kita masuk ke Android Studio untuk membuat aplikasi pertama kita. Setelah teman-teman selesai melakukan proses instalasi Android Studio, maka untuk pertama kali akan muncul tampilan seperti ini gitu ya. Ada Start New Android Studio Project, ada Open an Existing Android Studio Project, Check out project from version control, profile or debug, APK, import project, import Android code sample. Jadi sebenarnya di sini sudah disediakan sampel atau contoh-contoh pemrograman menggunakan Android gitu ya. Jadi pada saat teman-teman membuat sebuah aplikasi, bisa juga teman-teman merujuk pada sampel-sampel yang sudah disediakan di sini. Oke, kita akan mulai dengan Start a New Android Studio Project ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita akan diarahkan untuk Choose Your Project. Kita pilih untuk yang empty activity saja. Kemudian kita klik Next. Selanjutnya adalah Configure Your Project. Untuk contoh pertama ini saya akan memberikan nama dengan latihan pertama ya. Kemudian untuk package name-nya akan diberikan nama secara otomatis yakni di com.example.latihan pertama. Kemudian untuk save location-nya teman-teman bisa arahkan ke tempat yang sudah teman-teman sediakan gitu ya. Akan saya letakkan di sini.
Wiranti bergerak. Saya letakkan di sini di latihan Android. Kemudian klik OK. Kemudian untuk language yang kita gunakan adalah Java ya. Nah, untuk minimum API levelnya, saya akan gunakan standarnya di sini, yakni ada API 25, Android 7.1.1 atau Nougat. Nah, untuk minimum API level yang bisa kita gunakan, sebenarnya teman-teman bisa memilih ya. Di sini disediakan banyak API yang bisa kita pilih. Nah, contohnya di sini ada Marshmallow, Nougat, kemudian Oreo, Pie, dan sebagainya. Nah, untuk defaultnya tadi adalah Android 7.1.1 atau Nougat gitu ya. Kalau kita kepengen memilih yang lain bagaimana? Nah, mungkin teman-teman bisa klik di sini Help Me Choose gitu ya. Nah, di sini teman-teman akan diberikan informasi tentang Android platform version yang bisa digunakan. Kemudian di sini adalah cumulative distribution atau kemungkinan seberapa banyak sih orang yang akan menggunakannya gitu ya. Nah, untuk Nougat ini sebenarnya cumulative distribution-nya ada 66,2%. Kalau kita pengen pengguna yang lebih banyak, mungkin kita bisa menurunkan API level yang kita gunakan. Misalnya kita bisa memilih untuk Lollipop atau Marshmallow gitu ya, dengan cakupan pengguna yang mungkin lebih besar. Oke, saya kembali lagi untuk di 7.1 Nougat tadi ya. Kemudian bisa klik tanda silangnya. Kemudian kita klik finish. Oke, akan membutuhkan waktu beberapa lama untuk meng-create project latihan pertama kita. Jadi kita tunggu sampai proses di bawah ini selesai gitu ya. Baru kita bisa melakukan proses coding. Oke, setelah proses untuk pembuatan project latihan pertama kita selesai, maka secara defaultnya di sini akan ada dua buah file ya, yakni yang pertama adalah main-activity.java, kemudian yang kedua adalah activity-main.xml. Jadi pada saat kita akan membuat layoutnya, maka kita akan berada di activity-main.xml ya di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk default dari latihan pertama kita, yakni di sini akan dituliskan Hello World. Nah, di sini adalah tempat kita untuk mengubah codingnya. Kemudian di sebelah kiri ini nanti akan ada modul-modul yang digunakan pada project latihan pertama. Nah, di sini akan ada app, kemudian ada manifest, ada Java, kemudian ada REST, ada Gradle script, dan sebagainya. Nah, mungkin yang perlu teman-teman ketahui di sini ya, untuk main activity.java ini akan ada di app, kemudian di Java, di com example latihan pertama, kemudian main activity. Nah, main activity inilah yang akan kita gunakan. Kemudian untuk XML-nya di mana, Bu? Untuk XML akan ada di REST, kemudian ada di layout. Nah, di sini ada activity main.xml. Jadi, jika kita akan membuat sebuah program aplikasi Android, maka kedua tempat inilah yang harus teman-teman ketahui gitu ya. Ada di app Java, kemudian ada di app REST dan layout. Nah, untuk memunculkan previewnya di mana, Bu? Oke, teman-teman bisa klik preview di sini gitu ya. Nah, waiting. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Mungkin terlihat kecil ya. Jadi, teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya. Mungkin ini bisa ditarik lebih ke kiri, kemudian ini bisa di-minimize. Nah, agar terlihat di sini untuk preview dari kita meletakkan view-view-nya nanti. Setelah kita membuat program aplikasi di Android Studio, selanjutnya adalah proses untuk instalasi aplikasi yang sudah kita buat tadi di handphone gitu ya. Sebenarnya ada dua cara untuk menjalankan aplikasi yang sudah kita buat dari Android Studio tadi. Yang pertama, kita jalankan di HP. Kemudian yang kedua adalah menggunakan emulator. Nah, di sini saya sudah membagikan link untuk proses menjalankan aplikasi Android Studio di HP. Teman-teman bisa mengikuti cara-cara yang tertera di sana. Kemudian, yang kedua, untuk menjalankan Android Studio dengan emulator,
Saya juga sudah menyertakan untuk linknya. Nah, bagi teman-teman pengguna ID atau di smartphone ya, setelah teman-teman membuat aplikasi Android di ID, untuk menjalankannya, dapat teman-teman klik tanda segitiga hitam yang berada di kanan atas, atau run itu ya. Kemudian, tekan continue free yang berwarna abu-abu. Apabila teman-teman masih pertama kali menjalankan aplikasi dengan ID, biasanya akan muncul informasi keamanan. Apakah aplikasi ini akan diizinkan untuk melakukan instalasi ke handphone? Biasanya akan diarahkan untuk masuk ke setelan, kemudian berikan izin aplikasi dari sumber ini, kemudian klik back atau kembali ya. Kemudian kita akan diarahkan untuk proses instalasi. Teman-teman bisa klik install di pojok kanan bawah dan tunggu sampai konfirmasi aplikasi terpasang. Kemudian klik buka untuk mengetahui hasil dari aplikasi tersebut. Nah, sedikit tentang instalasi aplikasi di handphone. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah yang pertama kita harus menjadi developer dulu. Nah, kita harus mengkonfigurasi telepon kita atau HP kita ya pada konfigurasi become a developer. Kemudian yang kedua adalah connect your phone to your computer. Jadi kita harus mengkoneksikan handphone dengan komputer menggunakan kabel data pastinya. Yang ketiga adalah kita harus menginstal driver bagi pengguna Windows ya. Kemudian yang keempat adalah kita melakukan instalasi aplikasi. Jadi jika kita ingin menginstal aplikasi yang sudah kita buat dari Android Studio ke handphone, maka alat-alat yang perlu teman-teman persiapkan adalah handphone dan kabel data. Nah, selanjutnya run aplikasi Hello World tadi ya. Teman-teman bisa memilih dari 3 cara yang tadi, bisa running menggunakan handphone atau menggunakan emulator, atau bagi pengguna ID bisa langsung running menggunakan ID. Nah, saya kembali ke Android Studio. Setelah kita tadi membuat sebuah project dengan nama latihan pertama, saatnya kita running ya. Nah, di sini saya akan melakukan running menggunakan emulator. Run app, kita tunggu sampai proses instalasi selesai pada emulator ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini ada icon yang sedang berputar ya, dia melakukan gradual build running. Jadi ini adalah proses untuk melakukan instalasi pada emulatornya. Nah, di sebelah kiri bawah ini, jika diklik dia akan masuk ke event log-nya ya. Jadi proses apa saja yang terjadi gitu ya. Apabila nanti terdapat error, nah error itu biasanya akan diletakkan di sini. Akan terlihatnya di bagian event log-nya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa proses instalasi sudah sukses yang berjalan selama 15 detik dan 946 milidetik. Oke, sekarang kita arahkan ke emulatornya. Nah, nantinya akan jadi seperti ini ya. Jadi di sini nama projectnya adalah latihan pertama. Kemudian di sini ada Hello World. Nah, apa yang selanjutnya yang harus teman-teman lakukan? Selanjutnya, change the Hello World app to say Happy Birthday. Karena kita tadi kepengennya adalah membuat kartu ucapan ulang tahun ya. Jadi setelah kita membuat aplikasi Hello World tadi ya, kita akan menggantinya dengan Happy Birthday, kemudian nama temanmu yang berulang tahun. Kemudian install the updated app on your phone. Ini bagi pengguna handphone ya. Bagi teman-teman yang menggunakan emulator bisa langsung di running menggunakan emulator, ataupun pengguna ID juga bisa langsung dilakukan running pada ID-nya. Oke, kita lanjutkan dengan drawing to code in 3 steps. Jadi apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat kartu ucapan ulang tahun seperti gambar di sebelah kanan ini ya. Nah, untuk step yang pertama, select the view. Jadi kita tentukan dulu view-nya. Ada berapa sih view di situ ya. Kemudian step yang kedua, atau langkah kedua, position the view. Jadi view-view tersebut berada di mana, atau posisi dari view-view tersebut ada di mana gitu ya.
Kemudian step yang ketiga, style the view. Jadi stylenya harus bagaimana view-view tersebut. Oke, sekarang kita analisis satu persatu. Kita masuk ke langkah yang pertama, yakni select the view ya. Apa saja sih view yang terdapat pada layout di sebelah kanan ini gitu ya. Nah, kita cek. Nah, di sini ada teks Happy Birthday Ben. Kemudian ada satu buah gambar. Kemudian ada lagi teks from Laila. Berarti dapat kita simpulkan bahwa di sini ya, layoutnya berada di sini. Di dalam layout ini terdapat dua buah text view dan satu image view. Untuk langkah yang kedua, position the view. What view group should you use? Jadi, jika terdapat layout seperti ini, kita sebelumnya sudah belajar ada dua layout yang dapat kita gunakan, yakni ada linear layout dan relative layout. Dan juga kenapa kok kita harus menggunakan itu ya? Nah, dapat teman-teman lihat tadi bahwa di dalam layout ini terdapat dua buah text view dan satu image view. Nah, sekarang bagaimana text view tersebut terhadap image view dan terhadap text view yang lain gitu ya. Nah, kalau kita cek untuk yang text view yang pertama berada di sebelah kiri atas dan text view tersebut berada di atas dari image view. Seperti terjadi tumpang tindih gitu ya. Jadi ada di atasnya image view. Untuk text view yang kedua, from Laila juga sama seperti itu ya. Jadi dia berada di atasnya image view. Oke, sip teman-teman, benar sekali ya. Jadi layout yang kita gunakan nantinya adalah relative layout. Karena apa? Yang pertama adalah overlapping view. Kemudian position attributes-nya berada di mana? Kalau kita menggunakan linear layout, dia hanya bisa disejajarkan secara vertikal atau secara horizontal. Padahal untuk layout ini dia tidak sejajar sama sekali gitu ya. Apalagi terdapat tumpang tindih antara image view dan text view-nya. Jadi penjelasannya tadi ya, position the view-nya, linear layout versus relative layout-nya. Dapat teman-teman pahami bahwa linear layout hanya dapat memposisikan sejajar ke samping atau horizontal ataupun sejajar dari atas ke bawah atau vertikal gitu ya. Nah, sedangkan pada relative layout, kita bisa memposisikan view A berada di atas dari view B, kemudian view C ada di paling bawah di sebelah kiri gitu ya. Ataupun contoh yang ini, jadi ada view B, kemudian view A berada di atasnya view B, kemudian view C ada di paling bawah. Kita lanjutkan dengan drawable folder gitu ya. Sebelumnya di XMLV kita sudah menggunakan image view ya. Jadi pada saat kita menggunakan view berupa image view, kita dapat memanggil nama dari gambar yang sudah disediakan menggunakan add drawable gitu ya. Nah, bagaimana dengan di Android Studio? Seharusnya sama ya, tetapi defaultnya belum terdapat gambar di sana. Nah, tugas kita kali ini adalah bagaimana caranya kita meletakkan gambar-gambar yang akan kita gunakan di dalam folder drawable. Kita lanjutkan dengan position the view ya. Yang pertama, download androidparty.jpg. Nah, teman-teman bisa searching ya di browser, kemudian download androidparty.jpg. Kemudian kita simpan di dalam local folder kita. Kemudian yang selanjutnya, move it to the drawable folder. Selanjutnya kita akan memindahkannya pada folder drawable. Folder drawable mana yang akan kita tuju gitu ya. Selanjutnya, add a text view that says from, kemudian your name gitu ya. Kalau yang tadi ada from Laila gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa mengetikkan nama teman-teman sendiri. Selanjutnya, add an image view with the src attribute as Android Party. Nah, kita bisa menempatkan image view dengan atribut src ya, jangan lupa. Kemudian akan kita panggil adalah Android Party. Kemudian remove the default padding.
Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini, pada saat kita meletakkan sebuah image view, jadi di sini masih ada space tersisa dari text view dengan image view-nya. Kemudian klik the green arrow to run your app. Jadi setelah teman-teman sudah menempatkan dua buah text view dan image view, klik tombol segitiga hijau untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, saya tadi sudah mendownload androidparty.jpg. Sekarang kita akan memindahkannya ke folder drawable. Caranya adalah saya klik kanan, kemudian copy ya. Nah, kita arahkan ke rest drawable di sini ya. Nah, caranya adalah kita klik kanan, kemudian kita paste. Nah, kita letakkan di drawable. Kemudian klik OK. Nah, namanya apa? Tetap ya, androidparty.jpg. Kemudian klik OK. Oke, kita sudah punya androidparty.jpg ada di drawable. Oke, sekarang saya akan meletakkan sebuah image view ya di sini. Nah, teman-teman bisa menuliskannya sesuai dengan penggunaan huruf besar, huruf kecilnya ya. Image view, kemudian enter di sini. Nah, pada saat kita menggunakan Android Studio, mungkin kelebihannya adalah ini ya, jika kita sudah mengetikkan image view, kemudian kita enter, nah, di situ akan diberikan default atribut apa saja yang harus kita isikan. Oke, saya buat untuk yang layout width-nya, misalnya di sini match parent, kemudian untuk height-nya juga match parent. Nah, jangan lupa karena image, berarti kita harus meletakkan atribut src. Android src. Nah, sama dengannya adalah drawable add. Drawable di sini ada Android Party. Oke ya, kemudian kita tutup self closing tag-nya. Nah, kita bisa cek dulu di sini di preview. Oke, jadinya seperti ini ya. Nah, teman-teman, jadi pada saat kita membuat sebuah project baru, ini saya menggunakan Android Studio versi 3.5 gitu ya. Nah, untuk layout yang digunakan adalah constraint layout. Nah, kita ganti dulu menjadi relative layout sesuai dengan analisis pertama kita tadi ya. Relative layout, enter. Nah, dia akan menyesuaikan sendiri untuk closing tag-nya ya. Relative layout berarti pada saat kita preview hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Untuk Hello World akan berada di sebelah kiri atas. Oke, untuk text view-nya kita letakkan dua buah. Yang pertama adalah Happy Birthday Wahyu. Oke, untuk atribut yang lain bisa kita hapus dulu ya. Kemudian text view yang kedua, kita pakai wrap content, Android text, yaitu kita isikan dengan from Dian misalnya ya. Jangan lupa untuk penutupnya, soft closing tag-nya. Nah, di sini kita sudah punya satu buah image view dan dua buah text view. Karena kita menggunakan relative layout, maka pada saat kita meletakkan view, secara default dia akan diletakkan di sebelah kiri atas. Nah, bagaimana kita harus memposisikan untuk text view yang kedua, from Dian, akan berada di sebelah kanan bawah, gitu ya. Nah, layout kita sudah terlihat seperti yang di sebelah kiri ya. Nah,
Tujuannya adalah kita akan membuat layout seperti gambar di sebelah kanannya. Nah, di sini teman-teman bisa menganalisis atribut apa saja yang harus kita gunakan untuk memposisikan from Laila. Kemudian kita dapat menggunakan atribut tersebut untuk menempatkan from Laila pada posisi yang telah ditentukan, yakni berada di sebelah kanan bawah. Oke, untuk yang pertama ya, layout width. Nah, layout width kemudian layout height adalah atribut yang wajib ada pada saat kita meletakkan sebuah view. Kemudian untuk text style. Nah, karena kita akan memposisikan from Laila, maka text style masih belum kita gunakan. Kemudian untuk orientation, kita juga belum menggunakan ya. Kemudian untuk layout weight, nah teman-teman ingat bahwa untuk atribut layout weight hanya digunakan pada linear layout. Selanjutnya, layout align parent right, berarti dia diposisikan di sebelah kanan. Benar nggak ya? Oke, from Laila tadi berada di sebelah kanan bawah. Oh, berarti benar ya untuk layout align parent right. Kemudian untuk layout align parent left, karena dia tadi berada di sebelah kanan, maka untuk parent left-nya tidak digunakan. Selanjutnya, layout align parent bottom. Oke, berada di bawah ya, berarti kita butuh ini. Selanjutnya, layout to right of, berada di sebelah kanan dari mana gitu ya. Kita tidak menggunakan ini, dan layout below, enggak juga ya. Nah, oke ya, jadi yang akan kita gunakan adalah layout width, layout height, kemudian layout align parent right, dan layout align parent bottom. Oke, kita kembali ke Android Studio. Nah, yang kita gunakan adalah layout parent bottom, true, kemudian Android layout parent right ya, true juga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah text view yang pertama, kemudian ini adalah image view. Nah, ini from Dian, tadi kita menggunakan atribut layout align parent bottom dan layout align parent right. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, style diffuse. Nah, posisi sekarang kita berada di sebelah kiri ini, dengan 2 buah text view dan 1 buah image view. Goalnya adalah kita akan mendapatkan layout seperti ini ya, happy birthday. Tadi kita ubah menjadi Wahyu dan from Dian. Oke, teman-teman bisa coba untuk menuliskan semua perbedaan yang dapat kalian lihat dari layout di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Apa ya kira-kira? Oke, yang pertama, text is much larger. Jadi yang sebelumnya hanya sekecil ini akan menjadi sebesar ini ya, happy birthday Ben. Selanjutnya, text font is different. Yang sebelumnya seperti default, jadi fontnya juga berubah. Jadi fontnya juga berbeda. Kemudian text is white. Yang sebelumnya berwarna hitam diubah menjadi berwarna putih. Kemudian image expanded to fill screen, berada di seluruh layar gitu ya. Yang terakhir adalah text is not pushed against side of screen. Nah, bagaimana kita dapat memposisikan kedua text view ini berada di atas image view? Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah seperti tadi ya, text much larger, text font is different, text is white, image is expanded to fill the screen, dan yang terakhir text is not pushed against side of screen. Oke, kita lanjutkan dengan atribut apa saja yang perlu kita tuliskan untuk membuat teksnya menjadi lebih besar gitu ya. Kita ubah menjadi 36 SP untuk kedua text view. Karena kita ingin membuatnya menjadi lebih besar, berarti atribut apa saja yang perlu kita gunakan? Background kah, layout width, text style, text color, src, scale type,
text alignment, text size, font family. Nah, yang kita gunakan adalah text size-nya ya. Kita akan mengubahnya dari standar menjadi 36 SP. Selanjutnya, untuk mengubah text fontnya, kita akan mengubahnya menjadi sans serif like for both text view, untuk kedua text view-nya. Berarti, atribut yang kita gunakan nantinya adalah font family. Selanjutnya adalah kita akan mengubah text color dari text view tadi. Jadi yang sebelumnya hitam akan kita ubah menjadi color white. Berarti atribut yang perlu kita gunakan adalah text color. Oke, kita tadi sudah mengidentifikasi ada 3 atribut yang akan kita ubah, yakni ada text size, ada font family, dan text color. Oke, kita tempatkan satu persatu ya. Pada text view yang pertama, Happy Birthday Wahyu, kita gunakan Android text size. Android text size. Nah, kita ubah menjadi 36 SP. Terlihat lebih besar ya di sini. Kita lanjutkan dengan font family. Android font family kita ubah menjadi sans serif like. Oke, sudah berubah untuk font family-nya. Selanjutnya adalah text color-nya, kita ubah menjadi white. Android text color, add Android color white. Oke ya, di sini nggak terlihat ya, karena untuk text color dari text view dengan background-nya berwarna sama-sama putih. Nah, untuk text view yang kedua, from Dian, juga sama ya, memiliki text size, font family, dan text color yang sama. Kita bisa kopas dari yang pertama ke sini. Untuk text view yang pertama sudah berubah, dan text view yang kedua juga sudah berubah. Oke, tampilannya sudah berubah menjadi seperti di sebelah kiri. Selanjutnya adalah kita akan memperluas dari gambarnya atau image view-nya. Nah, atribut apa yang kita perlukan untuk memperluas gambarnya? Yang perlu kita analisis selanjutnya adalah untuk layout height dan layout width-nya. Bagaimana, apakah tetap menggunakan match pattern atau wrap content? Kemudian, yang pasti akan kita gunakan adalah scale type. Nah, scale type ini akan ada beberapa macam ya, mana yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah background. Apakah kita tetap akan menggunakannya? Untuk penggunaan scale type, memperluas image ke seluruh layar gitu ya. Nah, di sini diberikan clue gitu ya. We know of two values for scale type. Jadi kita tahu ada dua nilai untuk penggunaan atribut scale type, yakni ada center dan center crop. Nah, yang mana nih yang harus kita gunakan? Kemudian yang kedua, does your image expand but your text disappear? Try changing the order of your view. Jadi pada saat kita memperluas gambarnya, maka teksnya akan menjadi hilang gitu ya, atau tertutup oleh image. Nah, kita coba nanti untuk mengubah order dari view tersebut. Oke, kita lanjutkan dengan center crop. The documentation says, scale image uniformly maintain the image aspect ratio so that both dimension, width, and height of the image will be equal to or larger than the corresponding dimension of the view, minus padding. Jadi sebenarnya untuk penggunaan center crop ini, kalau bisa kita gambarkan ya, ini adalah device awalnya, kemudian kita mempunyai sebuah gambar yang terletak di sini. Nah, padahal untuk lebar dari screen akan selebar ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar gambar ini itu dapat memenuhi seluruh layar? Nah, pada saat kita menggunakan center crop, oke ya, jadi gambar di sini
akan ditarik ke atas dan ke samping, juga ke bawah gitu ya, sampai memenuhi dari layarnya. Jadi dia akan ditarik ke atas, kemudian ditarik ke bawah, dan ke kanan, serta ke kiri, sampai memenuhi seluruh layar. Nah, karena di sini ada crop ya, berarti kan dia dipotong. Nah, pemotongannya akan berada di sini, disesuaikan dengan lebar dari layarnya. Oke, kita kembali ke Android Studio. Kita tambahkan untuk atribut scale type pada image view. Android scale type kita gunakan adalah center crop. Oke ya, jadi di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa gambar akan ditarik atau disesuaikan selebar layar dari handphonenya. Oke, kalau kita coba ubah menjadi mode landscape, nah dia akan berubah seperti ini ya. Untuk penggunaan layout width dan layout height-nya, kita tadi kan sebenarnya tidak mempermasalahkan apakah menggunakan match parent atau wrap content. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih pada penggunaan match parent dan wrap content gitu ya. Nah, untuk match parent ini sebenarnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kita coba jika kita menggunakan wrap content ya. Wrap content. Kemudian di sini juga wrap content. Jadi sebenarnya di sini masih tersisa area kosong yang tidak ditempati karena mungkin height dari image-nya itu tidak dapat memenuhi seluruh layar. Karena kita menggunakan wrap content. Wrap content disesuaikan dengan width dan height dari image tersebut. Sehingga lebih tepatnya kita menggunakannya adalah match parent. Kita gunakan Ctrl Z, match parent. Kita sudah berada pada posisi yang benar gitu ya. Kita lanjutkan dengan overlapping view atau view yang saling tumpang tindih gitu ya. Nah, sebenarnya pada penggunaan relative layout, kita bisa memposisikan sesuai dengan urutannya. Misalnya nih, pertama kali kita mempunyai sebuah screen ya. Kemudian kita akan menempatkan text view A di sini. Jadi ada text view send gitu ya. Kemudian kita menempatkan satu buah image view berada di atasnya dari text view A. Nah, di sini ada gambar gitu ya. Pada saat kita memposisikan image view B ini setelah text view A, maka dia akan berada di atasnya gitu ya. Sehingga akan menutup dari text view A, tidak akan terlihat dengan jelas. Kemudian untuk text view C, nah kita menempatkan di atas ini, dia juga akan menutup dari sebagian image view-nya. Nah, sehingga terjadi tidak seimbang atau tidak terlihat dengan jelas untuk layout ini. Nah, sehingga kita bisa memperlakukannya sesuai dengan urutannya. Nah, urutannya bagaimana? Nah, berarti kita akan menempatkan image view B berada di paling atas agar dia pertama kali dicetak. Kemudian kita tempatkan text view A berada di setelahnya image view B sehingga dia akan menutup sedikit dari image view B sehingga untuk text view A menjadi terlihat dengan jelas. Begitupun untuk text view C, dia berada di posisi atau di urutan paling terakhir sehingga akan terlihat lebih jelas. Oke, kita akan kembali ke Android Studio. Nah, kita sudah kembali di Android Studio-nya ya. Kita tadi sebenarnya sudah mendapatkan tampilan yang ideal gitu ya. Happy birthday Wahyu dan From Dian berada di atas dari image view. Nah, bagaimana jika image view ini kita ubah posisinya gitu ya. Home, Ctrl X, kita ubah berada di bawahnya text view di sini. Nah, dapat teman-teman lihat dengan jelas di sini ya, bahwa image view ini nanti akan menutupi dari text view 1 dan text view 2.
Meskipun di sini sebenarnya ada space ya, terlihat space-nya di sini ada text view 1 dan text view 2. Sehingga untuk penggunaan relative layout, kita dapat menentukan posisinya dari penempatan view-view-nya. Jadi yang tepat adalah image view yang pertama kali kita cetak atau kita tampilkan, kemudian disusul dengan text view yang pertama dan text view yang kedua. Hal terakhir yang akan kita lakukan adalah memberikan jarak ya. Jadi untuk text view Happy Birthday Ben dan From Laila di sini berada di ujung sebelah kiri atas dan sebelah kanan bawah. Terlihat kurang cantik ya. Nah, kepengennya kita akan membuat text view-nya menjadi lebih ada jarak gitu ya, dengan sisi kiri atas dan sisi kanan bawah. Atribut apa yang dapat kita gunakan untuk memberikan ruang pada text view tersebut? Pada materi sebelumnya, kita sudah menyinggung soal padding dan layout margin. Ya, jadi dua atribut itulah yang dapat kita gunakan untuk memberikan space lebih pada text view itu. Nantinya kita akan memberikan space menjadi 20 dp pada semua sisinya. Nah, sebenarnya apa perbedaan antara padding dan layout margin ya? Oke, kita akan bahas di sini. Jadi, untuk penggunaan padding, dia akan memberikan ruang lebih pada text view-nya. Jadi, text view di sini akan menjadi lebih besar. Tetapi pada penggunaan layout margin, yang kita berikan space bukanlah dari text view-nya, tetapi memberikan ruang dari sisi layarnya gitu ya. Jadi yang berubah bukanlah ukuran dari text view-nya. Nah, untuk kasus Happy Birthday card, sebenarnya kita menggunakan background-nya adalah transparan ya, sehingga pada saat kita menggunakan padding ataupun layout margin tidak akan berdampak banyak. Tetapi jika kita menggunakan background pada text view-nya akan terlihat sangat berbeda. Oke, kita lanjut ke Android Studio lagi. Nah, kita akan menempatkan padding pada text view yang pertama ya, di sini. Android padding sama dengan 20 dp. Sehingga akan menjadi seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat sisi-sisinya akan menjadi lebih lebar. Nah, sekarang untuk penggunaan text view yang kedua, saya akan gunakan layout margin. Android layout margin sama dengan 20 dp. Oke, bisa terlihat di sini ya bahwa from Dian untuk width dan height-nya tetap wrap content, tetapi akan diberikan jarak di luarnya. Nah, bisa nggak sih kalau kita menggunakan layout margin dan padding pada satu text view? Oke, kita coba. Android padding sama dengan 20 dp. Oke ya, jadi terlihat lebih lebar jarak antara text view dengan sisi-sisinya. Sehingga pada text view from Dian ini, untuk sisinya akan menjadi 40 dp karena untuk text view diberikan space lebih 20 dp dan juga untuk margin di luarnya akan diberikan 20 dp juga. Sehingga akan menjadi total 40 dp. Oke, kita gunakan salah satu saja. Sehingga akan menjadi seperti ini. Yes, akhirnya kita sudah menyelesaikan Happy Birthday card kita ya. Untuk tugasnya, teman-teman diminta untuk membuat video tutorial. Ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah bagi pengguna laptop atau PC Windows, dapat membuat video tutorial tentang menjalankan aplikasi Android Studio ke HP. Kemudian yang kedua adalah menjalankan aplikasi Android Studio dengan emulator. Atau bagi pengguna ID, membuat inviting card yang di dalamnya terdapat 1 buah image view dan 3 buah text view dengan atribut yang disesuaikan dengan video. Jadi untuk tugas video tutorial ini, teman-teman hanya wajib membuat 1 saja yang akan dipilih sesuai dengan post test yang akan dibagikan. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.